Singapura ketika misalnya Perdana Menteri Lee Kuan Yew menyampaikan pidato seperti itu setiap tahun di parlemennya, ya. Jadi nanti kita sama-sama lihat ya apa yang akan disampaikan Pak Prabowo, capaian beberapa bulan beliau di kekuasaan ini, dan kami sangat memandang optimis. Memang ada dinamika ya dalam pelaksanaan kebijakan beliau. Tentu dinamika tersebut akan kita sikapi secara arif ya, dan kita carikan solusi-solusi perbaikannya ke depan. Oke? Dari Mas Pak mau ngomongin apa mungkin Pak? Ya saya bilang tadi ya, kalau Pak Prabowo sih kemungkinan besar ngomong MBG, ngomong Koptel, Kopdes, Merah Putih, ngomong sekolah rakyat, ngomong lumbung pangan. Ya, yang kita lihat antusiasme masyarakat di mana-mana ya terhadap program ini luar biasa. Di dapil saya Jakarta Timur ya, itu kita mau mengajukan apa? Dapur, titik-titik pembuatan dapur itu udah penuh. Jadi kalau jumlah dapur saat ini belum maksimal, misalnya belum mencapai target, saya yakin dalam waktu dekat jumlah dapur MBG ini ya, apalagi di Jakarta, akan segera mencapai targetnya. Bahkan pasti memenuhi kuotanya, melebihi kuota yang sudah ada gitu loh. Jadi kita dengan momentum 17 Agustus ini, ya, hari kemerdekaan ini, kita minta doa juga semoga program-program tersebut bisa semakin lancar. Okay? Pak, kalau Pak Jokowi dulu di sidang tahunan pertamanya itu nyentil Abang bahas juga soal nyentil para menterinya itu Pak. Nah kira-kira kalau Pak Prabowo hari ini kira-kira ada sentilan evaluasi mungkin para menteri mungkin? Enggak lah. Bukan tipikal Pak Prabowo gitu ya. Artinya soal capaian ada yang mau disampaikan soal pencapaian para menteri, kan ada menteri yang aktif banget, ada yang enggak, gimana Pak? Nanti kalau detail-detail per menteri kan nanti di komisi-komisi DPR ya. Kalau soal hukum yang masih kurang apa Bang? Kalau soal hukum kita lihat bagaimana Pak Prabowo mempraktekkan ya, hukum tidak lagi dijadikan alat kekuasaan ya. Hukum tidak sekedar tajam ke lawan politik ya, tapi benar-benar ditegakkan sesuai dengan fakta-fakta yang ada ya. Kasus-kasus besar pemberantasan korupsi terus berjalan ya. Lalu amnesti terhadap orang-orang yang dituduh misalnya pernah dipidana terkait ujaran itu juga maksimal ya, dan ini baru terjadi ya. Saya kemarin komunikasi juga dengan Gus Nur ya, beliau mendapatkan amnesti, beliau menikmati bahwa ternyata menyampaikan pendapat ya harus dihormati. Ya. Ya, alhamdulillah Pak Jokowi hadir, kami bersyukur beliau sehat ya, dan kita nanti cek lagi siapa kalau bisa semua presiden kita ya yang masih hidup ya bisa hadir. Oke ya, Bos ya. Terima kasih.